Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Meftul Dayati, NIM 1903080116 dari kelas TB, mata kuliah Praktikum Perbengkelan. Di sini saya akan membahas tentang materi pengelasan. Apa itu pengelasan? Pengelasan merupakan proses menyambungkan logam agar menjadi satu kesatuan sehingga dapat menghasilkan bentuk sambungan yang kontinu untuk digunakan sesuai dengan fungsinya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber panasnya. Ada berapa jenis-jenis mesin las? Mesin las terbagi menjadi 3. Yang pertama, mesin las arus bolak-balik atau mesin AC. Yang kedua, mesin las arus searah atau mesin DC. Dan yang ketiga, mesin las ganda atau mesin AC/DC. Yang pertama, mesin las arus bolak-balik atau mesin AC. Jenis mesin las ini memerlukan arus bolak-balik atau AC yang dihasilkan dari pembangkit listrik dari PLN atau generator AC yang akan digunakan sebagai sumber tenaga pada saat proses pengelasan. Besarnya tegangan listrik yang dihasilkan oleh sumber pembangkit listrik belum pasti sesuai dengan tegangan yang digunakan untuk pengelasan. Bisa jadi tegangan tersebut terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, sehingga besarnya tegangan perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan. Alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan disebut dengan transformator atau trafo. Kebanyakan trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan pada peralatan las adalah jenis trafo step down. Komponen mesin las arus bolak-balik atau mesin AC terbagi menjadi 7. Yang pertama, transformator DC atau AC. Yang kedua, kabel massa dan kabel elektroda. Yang ketiga, holder dan klem massa. Yang keempat, elektroda. Yang kelima, konektors. Yang keenam, palu ciping. Dan yang ketujuh, sikat kawat dan alat pelindung diri yang sesuai. Yang pertama, transformator DC atau AC. Transformator isolasi ini digunakan pada rangkaian inverter, yaitu rangkaian untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan besar tegangan yang sama. Pada umumnya, jenis trafo ini memiliki tingkat insulasi yang tinggi. Fungsi trafo daya ini biasanya dipakai dalam aplikasi transfer daya tinggi, di mana dayanya dapat mencapai hingga 33 kV. Pada umumnya, nilai arus sekitar puluhan sampai dengan ribuan ampere akan dikonversi menjadi arus sekunder yang memiliki nilai rendah, yaitu 1 ampere atau 5 ampere, sesuai dari aplikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, kabel las, massa, dan kabel elektroda. Kabel las atau lead super fleksibel adalah alat untuk menghantar arus dari mesin pengelasan ke benda kerja dan sebaliknya. Tegangan pada lead bervariasi antara 14 dan 80 volt. Lead memiliki beberapa ukuran. Yang semakin kecil nomornya, semakin besar diameter lead. Sebuah lead harus fleksibel agar bisa mereduksi regangan pada tangan welder dan untuk memudahkan instalasi. Sebuah lead harus fleksibel agar bisa mereduksi regangan pada tangan welder dan untuk memudahkan instalasi kabel sehingga dapat digunakan 800 sampai 2500 kawat pada masing-masing kabel. Lead elektroda maupun lead benda kerja harus menggunakan kabel listrik yang berdiameter sama karena panjang lead mempengaruhi ukuran kapasitas mesin las. Yang ketiga, holder dan klem massa. Pemegang kawat las atau holder elektroda adalah peralatan las busur yang dipegang oleh welder ketika mengelas. Holder ini digunakan untuk menahan elektroda logam atau karbon. Handle pemegang terbuat dari bahan pelapis yang mempunyai tahanan panas tinggi dan tahanan listrik yang rendah dan dibuat untuk menyeimbangkan pegangan tangan. Klem massa sebagai alat untuk menghubungkan kabel massa ke benda kerja yang terbuat dari bahan yang menghantar dengan baik atau tembaga. Sebuah klem massa dilengkapi dengan pegas yang kuat yang dapat menjepit benda kerja dengan baik. Selanjutnya, elektroda. Kawat las perlu disiapkan sesuai metode las, bahan sambungan. Kawat las memiliki berbagai macam bahan dan ukuran. Jika terjadi kesalahan, pemilihan kawat las dapat menyebabkan cacat las. Selanjutnya, mesin las arus searah atau mesin DC. Mesin las DC adalah jenis las listrik yang menggunakan arus paralel untuk menghasilkan daya. Pada umumnya berasal dari sebuah dinamo motor listrik yang searah. Dinamo ini dapat digerakkan oleh motor diesel, motor listrik, motor bensin, dan lain-lain.
Jenis mesin las listrik ini memerlukan suatu alat yang berfungsi untuk merubah arus menjadi arus paralel yang dapat digunakan sebagai penyiar arus. Komponen mesin las arus searah atau mesin DC ada 7. Yang pertama dioda, yang kedua kabel massa dan kabel elektroda, yang ketiga holder dan klem massa, yang keempat elektroda, yang kelima konektors, yang keenam palu chipping, dan yang ketujuh sikat kawat dan alat pelindung diri yang sesuai. Yang ketiga adalah mesin las arus ganda AC/DC. Mesin las AC/DC adalah mesin las listrik ganda. Tipe mesin las ini pastinya sudah bisa digunakan dengan dua arus yang berbeda sekaligus. Mesin las listrik ini memiliki kemampuan ganda sebagaimana yang memiliki mesin las arus paralel ataupun mesin las arus bolak-balik. Jadi tinggal diatur untuk memakai yang mana. Untuk pengoperasian mesin las AC dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Kemudian untuk pengoperasian mesin las DC dapat kita lihat. Untuk melihat lebih jelas proses pengelasan, mari kita tonton video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.